Assalamualaikum. Oh iya, hari ini seperti omongan saya di video sebelumnya, saya akan membagikan pengalaman saya mengikuti CPNS. Nah, saya ini adalah lulusan paket C di daerah Jakarta Barat, lulusan tahun 2012. Nah, saat itu saya melamar CPNS Kemenkumham karena yang waktu itu buka banyak. Saya ikut CPNS Kemenkumham itu dari tahun 2017. Lalu 2019 saya ikut. Terus 2017 2018 sorry. Nah, 2019 saya nggak ikut. Nah, untuk pengalaman saya adalah waktu tahun 2017 Kemenkumham itu buka banyak banget, sekitar berapa ratus orang gitu untuk wilayah DKI Jakarta aja, khusus perempuan penjaga lapas. Nah, untuk waktu itu tuh saya penasaran banget nih, aduh gimana, gue pengen merubah hidup gue, pikiran saya seperti itu. Yaudah saya ikut akhirnya. Nah, saya ikut, pertama itu saya daftar dulu di CPNS di SSCN BKN. Nah, ini adalah waktu saya tahun 2018 sih, tapi sama kok sama tahun 2017, cuman beda sedikit, dulu fotonya masih kita tempel sendiri. Nah, tahun 2018 ini udah enggak, tapi 2019 saya nggak tahu karena saya nggak ikut. Nah, ini dulu saya ngelamar kayak gini tuh, kartu peserta dapat seperti ini. Waktu itu saya sempet deg-degan, aduh dapat nggak ya, gue kan cuma lulusan paket C. Tapi di situ alhamdulillah banget saya berterima kasih kepada pemerintah, terutama CPNS Kemenkumham, karena mereka nggak pandang bulu, mereka nggak diskriminatif, mereka membolehkan saya ikut, dan di situ ada tulisan kesetaraan paket C bisa mengikuti. Itu aku seneng banget. Karena aku merasa orang-orang seperti aku yang lulusan paket C mendapatkan nilai yang sama di mata pemerintah. Kami berhak ikut CPNS, kami diperbolehkan mengadu nasib kita, mengadu kebisaan kita. Terus abis itu aku ikut. Nah, pertama itu aku sudah melamar udah daftar yang di sini. Terus nggak lama aku nunggu pengumuman nih, aku lulus nggak ya, karena dulu itu masih dikirim pakai via pos 2017. Nah, 2018 masih deh kayaknya. Kalau sorry deh kalau aku lupa, soalnya udah lama juga kan. Kalau nggak salah 2019 deh temanku yang udah nggak dikirim. Nah, habis itu ternyata namaku ada. Nah, pas sudah diseleksi via pos itu ternyata namaku ada, dan alhamdulillah aku dapet ini untuk ngukur tinggi badan sama verifikasi data-data aku yang aku kirim ke CPNS Kemenkumham pada saat pendaftaran setelah ESCN BKN. Jadi ini saya kirim, terus ijazah saya kirim, paket C tuh kalau nggak percaya saya kirim. Cuman saya minta legalisir dulu, saya minta legalisir sama sekolah, sama Diknas, bahwa dicap basah di sininya. Jadi itu yang saya kirim. Nah, terus kebetulan banget nih SKHUN saya kan hilang. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah bahas cara mengurus SKHUN atau ijazah yang hilang, bisa dilihat. Nah, itulah yang saya kirim, yang dari pemerintah, surat keterangan kehilangan yang sudah dicap beserta fotokopian SKHUN saya, itu yang saya kirim, dan alhamdulillah banget saya diterima berkasnya, lolos seleksi. Terus saya dapat verifikasi seperti ini buat ukur tinggi badan. Nah, untuk CPNS Kemenkumham, pengalaman saya sendiri waktu itu saya itu diukur tinggi badan waktu di Puskesmas, itu tinggi saya 157 cm. Karena waktu itu persyaratan Kemenkumham adalah perempuan minimal 150 cm. Saya pede karena setiap saya ukur di Puskesmas saya 157 cm. Nah, terus setelah saya ukur tinggi badan, ternyata ya mungkin ukuran mereka berbeda kali ya. Kalau pengalaman saya sendiri, tinggi saya jadi 155,5 cm. Nah, alhamdulillah banget, sampai waktu itu saya ingat banget,
taruna yang ngukur kalau nggak salah ya, yang bantuin saya ngukur bilang, bisa lolos nih, lebih setengah senti, beruntung banget ya kamu, sampai saya dibilang gitu. Saya inget banget waktu itu saya bilang iya kak, alhamdulillah saya bilang. Nah udah setelah itu kan saya dapet surat lagi, kita download lagi deh pengumumannya, saya lulus verifikasi ijazah. Oh iya waktu itu juga verifikasi, saya inget banget waktu verifikasi ijazah, saya ditanya sama yang waktu itu verifikatornya, tanya, kok kamu paket C ya? Iya bu, kenapa? Nggak ada hal-hal yang macem-macem kan? Alhamdulillah bu, enggak, orang tua saya nggak sanggup. Waktu itu saya sempat menangis, orang tua saya sempat nggak sanggup nyekolahin saya bilang gitu. Alhamdulillah ibu itu baik banget. Oh iya kamu lulus gitu kan. Dah saya tinggal nunggu pengumuman waktu itu. Terus saya tunggu pengumuman untuk CAT CPNS, ujian CAT. Nah pas ujian CAT itu saya lupa lagi di mana, coba saya cari dulu hasil pengumumannya. Harusnya saya simpen semua, cuman karena mungkin waktu itu saya sempat pindahan jadi sempat hilang. Saya inget banget nilai saya itu 100 berapa gitu. Waktu itu passing grade-nya itu masih sama yang S1, saya inget banget. Nah passing grade-nya masih sama, saya nggak lolos di TWK, saya nggak lolos di TWK. Nah ya udah, akhirnya saya gagal. Setelah CAT CPNS itu saya gagal. Tapi saya nggak patah semangat, saya mulai lagi di 2018. Saya mulai lagi, cuman waktu itu cuman butuh 7 orang apa 9 orang wanita gitu. Cuman ya, namanya kita menguji nasib, saya coba aja waktu itu. Saya coba, saya daftar, tinggi badan lulus, verifikasi sempet, kebetulan verifikatornya beda. Terus sempet nanya, ini hilang, iya bu, tapi saya sudah pernah kok di 2017, saya cuman kalah peringkat aja, saya cuman kalah di TWK gitu. Tapi 2017 lancar. Nah kebetulan ibunya juga baik, meskipun sempet dia bilang ya udah ntar dulu ya, saya tanya dulu ke panitia gitu. Tapi alhamdulillah lulus juga. Tinggi badan juga masih sama, 155,5, kalau di Puskesmas masih 157. Nah terus udah kayak gitu, ya udah diukur tinggi badannya, verifikasinya udah. Nah akhirnya tibalah saat CAT CPNS. Saya CAT CPNS waktu itu di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan. Saya CAT CPNS di Jakarta Selatan, di Wali Kota Jakarta Selatan. Nah udah gitu, saya sempet seneng tuh karena nilai SKD saya alhamdulillah waktu 2018 itu beda sama 2017. 2018 itu nilai passing grade untuk SMA itu diturunin. Jadi alhamdulillah saya lolos passing grade. Nah, saya itu dapat nilai 339. Nah, kayak gini. Ya, TWK 115, TIU 95, TKP 129, nilai saya 339. Cuman saya kalah di peringkat waktu itu, kalau nggak salah 80-an lah gitu. Tapi saya bersyukur banget dan terima kasih kepada CPNS Kemenkumham udah ngebiarin saya, ngebolehin saya untuk ikut bersaing. Dan waktu itu sih saya udah nggak ada lagi filenya, cuman waktu itu yang saya inget banget cuman saya 2018 yang dari paket C. Jadi buat temen-temen yang paket C juga, sebelum usia kalian 28 tahun, kalian merasa mau coba, ya boleh dicoba, barangkali itu rezeki kalian. Namanya rezeki kan kita nggak tahu, ya silahkan aja dicoba, kalian belajar dengan giat. Nah udah kalau saya udah nggak bisa ikut karena usia saya sekarang sudah 28 tahun berapa bulan. Karena di peraturan CPNS Kemenkumham yang saya inget banget, saya udah nggak ada nggak ya pengumumannya, kalau nggak salah ini deh, bentar ya. Iya, saya udah nggak ada pengumumannya. Di situ dituliskan usia 28 tahun 0 hari 0 bulan. Mungkin kalau pada saat ini pembukaan CPNS pada hari ulang tahun saya masih bisa ikut yang untuk SMA. Cuman saya kan kebetulan saya lahir Maret ya. Jadi ini udah bulan Mei, jadinya ya
udah nggak bisa karena sudah lebih hari, sudah lebih bulan juga. Dan di situ saya sempat tanya-tanya sih waktu itu kalau 28 lebih gimana gitu. Nah, kebetulan saya sering baca di Twitter, sering baca pertanyaan karena biasanya kalau CPNS kayak gitu ada bikin grup. Nah, kalian coba ikut aja buat cari-cari informasi. Dan saya masih inget banget saya pernah baca bahwa kalau sudah 28 tahun 0 hari 0 bulan itu masih bisa, tapi kalau lebih itu tidak bisa, berarti saya tidak bisa. Nah, untuk kalian yang mau daftar CPNS, ini cuma pengalaman saya aja ya, jangan dijadiin patokan loh. Tapi saya sangat berterima kasih sampai saat ini saya dibolehin ikut CPNS 2 periode 2017 dan 2018. Saya bisa membuktikan kalau saya tidak kalah dengan CPNS dari SMA atau sekolah umum lah. Pokoknya saya berterima kasih banget kepada CPNS Kemenkumham. Kalau waktu itu kalau nggak salah Kejagung juga nerima sih paket C. Kalau untuk instansi lain aku nggak tahu ya, aku nggak merhatiin karena waktu itu aku daftarnya di Kemenkumham dan temen aku di Kejagung. Tapi aku nggak tahu juga sih karena aku sempet lost contact sama beliau. Nah, untuk teman-teman yang paket C, ayo dong kalian coba gerakin karena ada juga loh di daerah Jawa mana saya lupa paket C bisa lolos. Kalian pasti bisa, kalian harus yakin, kalian harus belajar, kalian harus buktiin kalau kita ini yang paket C bukan sekolah yang dia adalah yang bilang sekolah buat orang tertinggal lah, apalah, tapi gak semua kok paket orang memilih sekolah paket C pasti punya alasan masing-masing. Oh iya, saya juga udah menikah loh waktu saat pendaftaran CPNS Kemenkumham. Saya sudah menikah, saya sudah punya anak 2, anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Jadi saya coba aja peruntungan. Kalau emang instansi itu menerima sekolah kesetaraan, ayo kalian bisa kalian ikutin seleksinya, kalian merasa yakin dengan persyaratannya, ikutin aja. Namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Terus oh iya jangan tanya aku tahap selanjutnya ya karena aku kan nggak sempet untuk tes yang lari 4 putaran dan lain-lain, tapi ya tetap aku syukurin aku telah diperbolehkan untuk berjuang. Aku telah diperbolehkan untuk menunjukkan bahwa aku bisa tidak kalah seperti mereka. Aku harap kalian juga semangat bisa melanjutkan pendidikan, bisa melanjutkan karir kalian ke depannya. Terus juga untuk paket C, jangan bingung bisa buat apa. Kalian kalau emang kalian mau hidup yang lebih baik, kalian bisa ngambil kuliah. Nah, aku juga alhamdulillah melanjutkan kuliah sampai lulus dengan ijazah paket C. Aku bisa daftar kuliah karena ijazah paket C juga bisa dipakai untuk kuliah. Kalian tinggal tanya ke tempat kuliah kalian syaratnya apa untuk sekolah kesetaraan, kalian ikuti seleksinya, nanti kalian akan lulus. Dan sekarang alhamdulillah aku juga sudah lulus sarjana ekonomi S1 di salah satu perguruan swasta di daerah Jakarta. Jadi jangan putus semangat, terus berjuang, masa depan kita cerah, amin. Jadi kita harus tetap percaya pada diri kita. Nah, buat teman-teman yang lagi berjuang, yang lagi pengen masa depan yang lebih baik, yuk sekarang kita mulai rubah semuanya. Terima kasih.